Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada, yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya hari ini terhadap kalian yang masih merasakan sensasi, yang masih merasakan tidak nyamannya dengan sensasi atau terhadap sensasi tentang penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama saya Bang Andi. Doa saya untuk kalian semua, selalu saya doakan yaitu kalian tuh semakin hari semakin tambah bangkit, tambah semangat, tahu jauh bertambah baik, dan semakin pulih, semakin bener-bener tambah sehat lagi sampai sembuh total. Amin ya rabbal alamin. Itu doa saya. Dan nyatanya memang kalian sembuh. Sebelum kita dimulai, biar cerdas kita nyusu dulu tuh. Ini namanya STMJ teman-teman. Sambil melihat pemandangan yang sangat Masya Allah, sangat luar biasa teman-teman. Baik teman-teman, untuk di tema ini jumpa lagi bersama saya Bang Andi, tentunya saja di channel YouTube-nya Kang Sunari teman-teman. Nah, untuk pembahasan di tema kali ini untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, bagaimana caranya dan lalu bagaimana sih kita selalu berpikirnya tentang pikiran negatif terus, selalu berpikir tentang penyakit, tentang takut penyakit. Selain takut penyakit, kita takut gila, takut stroke, takut ya intinya takut kematian lah. Selalu terbawa dengan perasaan-perasaan yang selalu gundah gulana. Selalu kita terjerumus dengan perasaan, dengan pikiran-pikiran kita yang selalu menjerumuskan tentang ketakutan dengan penyakit, ketakutan tentang kematian. Akankah saya mau gila, apakah saya mau stroke, apakah saya mau dikatakan mau pingsan dan sebagainya, selalu terbawa. Teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, bukan seperti itu cara menyikapinya teman-teman. Ini saya mengedukasi tentang seputaran gangguan asam lambung yang diakibatkan anxiety psychosomatic disorder. Sekali lagi teman-teman ya, bukan seperti itu kita membawakan perasaan dan pikiran kita agar kita bisa lebih pulih, tambah jauh lebih sehat lagi, jauh lebih maksimal lagi sampai dengan normal lagi. Tapi perasaan bukan seperti itu teman-teman. Apalagi bagi teman-teman yang mempunyai uang, yang mempunyai segala-galanya, mempunyai harta, mempunyai uang, mempunyai dikatakan oke lah, Anda uangnya mungkin tidak berseri dan sebagainya. Tapi anxiety itu ya nggak seperti itu. Semuanya akan menghabiskan uang, karena orang-orang yang terkena anxiety psychosomatic disorder teman-teman, itu rata-rata ya mentang-mentang kita punya uang, dia lebih sering dominan dia lebih sering traveling dokter, traveling rumah sakit, traveling klinik, traveling intinya tujuannya adalah ngotot banget yang pokoknya yang namanya mau sembuh itu ngotot banget gitu. Nah, ini cara kita salah untuk menghadapi anxiety disorder ini teman-teman. Nah, baik teman-teman, untuk cara menyikapinya, bagaimana caranya untuk mengalihkan pola pikiran negatifnya dengan caranya selalu pikiran kita terjerumus dan terjebak dengan pikiran negatif. Nah, maka teman-teman tonton video sampai habis, jangan di skip-skip agar kalian tidak gagal paham. Teman-teman, baik yang baru bergabung juga di channel saya, yang baru bergabung, yang belum subscribe terlebih dahulu teman-teman, karena buat saya pribadi itu subscribe sangatlah penting. Kenapa? Agar video-video saya itu bisa berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembang dengan baik, tentu saja itu bisa menambah semangat saya untuk selalu bikin video-video tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Dan teman-teman, sekali lagi saya di sini bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder. Saya bukan ahli medis ya, bukan ahli obat, apalagi dokter, bukan teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, mengedukasi, memberikan motivasi agar kalian bisa tersugesti gitu. Karena berbagi pengalaman saya yang dulu saya juga sama seperti kalian, saya itu hanya sebagai mantan penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder yang saya mempunyai dikatakan parah banget teman. Saya mempunyai lambung yang dikatakan mahnya sudah akut teman-teman. Saya mahnya akut dan mahnya kronis teman-teman. Terus juga saya lambungnya luka, dispepsia fungsional. Terus juga GERD-nya juga sudah akut ya. Belum lagi punya anxiety psychosomatic disorder, dan anxiety disordernya itu banyak teman-teman, tentang fobia sosial, tentang takut mati, takut penyakit. Pokoknya selalu dikait-kaitkan dengan hal yang mistis dan selalu dikaitkan dengan hal yang tidak enak teman-teman. Itu saya dulu. Nah, kami mengedukasi agar kalian bisa termotivasi dan tersugesti oleh video-video saya.
Saya yakin teman-teman, karena sejatinya teman-teman, hakikat dan sejatinya untuk orang-orang penderita gangguan asam lambung dan anxiety, psikosomatis disorder yang seperti sama kalian, itu sebetulnya kalian itu sehat teman-teman. Kalian itu sehat, tidak apa namanya, tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan seperti apa yang kalian pikirkan, apa yang kalian khawatirkan teman-teman. Itu sebetulnya. Cuman karena orang-orang yang punya anxiety, psikosomatis disorder itu selalu berpikir tentang, dikatakan ya nggak bisa mikir lah, intinya ketakutan yang sangat luar biasa teman-teman. Nah untuk itu teman-teman, kenapa ya kita selalu terjebak dengan pikiran-pikiran negatif, kita selalu terjebak dengan pikiran-pikiran yang dikatakan selalu membawa ketakutan tentang kematian, ketakutan tentang penyakit berat, ketakutan tentang takut gila, takut stroke, tentang penyakit-penyakit yang takut kronis lah intinya. Kenapa seperti itu? Wajar, itu manusiawi, normal. Tapi bagi orang-orang yang terkena anxiety, psikosomatis disorder, itu emang gak wajar karena dia berpikir terlalu jauh. Sekarang caranya begini teman-teman, caranya rasional saja teman-teman, rasional saja. Cara berpikirnya Pak, logika saja. Kalau kalian sudah dicek, pergi ke dokter, ke rumah sakit, dicek ya dari dicek dari badan semuanya ya, dari semua contoh aliran darah normal, ya kan? Terus juga oksigen normal, tensi baik-baik saja. Terus di EKG jantung sering berdebar juga normal, gula normal, kolesterol semua normal. Lalu apa yang kalian khawatirkan? Apa yang kalian cemaskan? Gak ada, dan nggak perlu ada yang dikhawatirkan, dicemaskan. Cuman karena orang-orang yang terkena anxiety dia sudah terjebak. Kenapa? Wajar, karena kita dulu, pengalaman saya, karena saya mempunyai trauma teman-teman. Kenapa? Karena awal pertama saya masuk ke rumah sakit, 2-3 kali saya masuk IGD, karena rasanya itu yang mengkhawatirkan, seperti kayak piar-piaran, les-lesan, terus juga tidak nyamannya, gelisahnya, terus di kepala ini selalu penuh, otak kita ini penuh, jadi kayak seolah ngomong sendiri. Kadang-kadang saya mau sembuh begini teman-teman, awalnya, kenapa gua harus takut mati ya? Padahal kalau mau mati, mati aja. Dan syarat mati nggak harus sakit, nggak harus tua, bisa aja, nggak harus melek, nggak harus merem. Iya, kalau udah waktunya mati, mati aja. Kenapa ya? Tapi iya, apa jangan-jangan saya kena penyakit begini, wah leher sakit aja, ini jangan-jangan ada apanya, kepala sakit aja, jangan-jangan ada, selalu dikait-kaitkan tentang penyakit berat, selalu dikait-kaitkan dengan penyakit kronis. Itulah kesalahan-kesalahan kita, dikatakan yang selalu berpikir tentang penyakit yang takut penyakit berat, takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya akan takut M. Nah, lalu bagaimana Kang solusinya? Begini teman-teman, solusinya. Yang pertama paling jitu teman, kalian harus lakukan bersosialisasi teman-teman. Jangan kebanyakan ngurung di rumah, jangan kebanyakan melamun, gundah gulana di rumah, meratapi, hanya bisanya merasa-rasakan sensasi, hanya gundah gulana lah, hanya dengan memikirkan ya yang nggak jelas, memikirkan ketakutan yang dikatakan takut mati, takut penyakit berat. Nah, yang takut penyakit berat ini kenapa harus dipikirkan? Karena itu belum tentu terjadi. Kenapa? Orang-orang yang terkena anxiety, psikosomatis disorder teman-teman ya, 99,9% apapun yang kalian khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Percaya. Apapun yang kalian khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi. Dulu saya 3 tahun teman-teman, saya takut penyakit berat, takut penyakit kronis, takut pingsan, takut mati, pokoknya serba takut semuanya teman-teman. Tapi saya berusaha, pada 2 tahun itu saya tidak bisa kemana-mana, hanya mengurung diri, tempat tidur, kamar mandi, sia-sia, ngubah waktunya. Tapi ya, saya bilang, saya harus bangun, di usia masih muda, pada waktu itu, di usia masih muda, dan saya harus penuh banyak pertimbangan lah, pada waktu itu pengen berubah, menuju lebih sehat lagi. Tapi saya bolak-balik ke dokter pun juga diceknya sehat, asam lambung hanya didiagnosis ataupun didiagnosa oleh dokter itu hanya asam lambung atau GERD, itu asam lambung dan GERD-nya. Ujung-ujungnya saya akan dirujuk ke psikiater, dan ujung-ujungnya di situ adalah psikis kita, sistem kita yang lagi error. Cara berpikirnya memang benar teman-teman, cara berpikirnya sangat kita ini terlalu berlebih, selalu terpancing, apalagi orang yang teman ataupun saudara ataupun tetangga berbicara tentang masalah masalah tentang penyakit, padahal nggak ada hubungannya dengan kita, nggak ada hubungannya. Selalu pikiran kita dikait-kaitkan, mudah ke-trigger. Jangankan orang yang berbicara tentang masalah penyakit ya, tetangga
Desa aja kita ngedenger ada berita duka, innalillahi waduh, itu langsung aja kita nih, otak kita langsung black out, udah nggak bisa mikir apa-apa. Seolah-olah sensasinya itu reuni, kumpul semua teman-teman. Tapi teman-teman, kalian nggak usah khawatir, karena semuanya adalah tipuan. Tipuan apa? Tipuan pikiran kita. Itu tugasnya orang, tugasnya anxiety psychosomatic disorder itu hanya untuk mengacaukan, tujuannya untuk mengacaukan pikiran kita, hanya untuk apa namanya, menggoyahkan pikiran kita. Kadang-kadang orang-orang yang terkena anxiety disorder, kita ini lagi enak-enak ya, lagi nggak ada sensasi, tapi seolah-olah sensasinya ditunggu. Hari ini kok nggak datang sensasi, seolah-olah kayak diharapin gitu sensasi datang. Itu orang-orang terkena anxiety psychosomatic disorder. Makanya kalian teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder, kalian tuh nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu cemas lagi. Karena untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan anxiety psychosomatic disorder, kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas lagi. Karena apa? Ditentukan semuanya itu karena kalian itu sehat, kalian baik-baik saja, dan nggak perlu kalian berobat. Mau berobat kemana kayak mau gak usah, kalian tuh bisa berobat sendiri. Pengendaliannya ada di dalam pikiran kalian sendiri, bukan terletak daripada obat. Walaupun kalian pergi kepada ahlinya, datang kepada obat ke pakarnya langsung teman-teman, yang resmi, nah itu kalian hanya diberikan obat penenang saja. Intinya apa? Kalian hanya untuk beristirahat. Karena rata-rata orang penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan anxiety psychosomatic disorder, teman-teman ya, mereka itu rata-rata gelisah, nggak bisa tidur. Giliran tidur dia pagi jam 3, jam 4 baru bisa tidur karena dia saking lelahnya. Itu pun juga nanti jam 7 dia akan terbangun. Dan paling pulesnya, orang-orang yang terkena penderita gangguan asam lambung, anxiety psychosomatic disorder, paling pules-pulesnya dia 2 jam. Dia 2 jam selesai. Kalau udah 2 jam dia biasa terbangun lagi. Dan itu untuk tidurnya susah lagi. Kenapa? Karena otak kita selalu terlalu sibuk tentang berpikir tentang takut penyakit berat, takut penyakit kronis, dan ujung-ujungnya akan takut mati. Ini yang membuat kita tuh gelisah yang seperti ini. Kenapa? Seolah-olah kita belum siap terkena penyakit berat. Seolah-olah kita tuh belum siap terkena penyakit kronis. Seolah-olah kita ini belum siap terkena kematian. Nah, ya tenang aja bro, kalian itu nggak perlu memikirkan mati, sehingga kalian terlalu sibuk memikirkan takut mati, sehingga kalian terlalu sibuk memikirkan mati, sehingga kalian lupa kalau kalian lagi hidup. Kalian terlalu sibuk ya memikirkan tentang penyakit berat, penyakit kronis, sehingga kalian lupa kalau kalian itu sekarang lagi sehat. Intinya begini teman-teman ya, intinya jangan kau perlakukan diri kamu seperti orang sakit. Jangan kalian stop untuk memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Perlakukanlah diri kalian seperti orang normal. Perlakukanlah diri kalian seperti orang sehat. Dan nyatanya kalian itu sehat. Pegang itu teman-teman. Jangan memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Kalau kalian pengen pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Jadi kalau memang kita contoh saya berkendara dulu, saya suka nyupir, suka naik motor. Sekarang kok nggak berani, sekali naik motor sendawa terus, sekali naik motor kok kayak begah terus. Jangan tersugesti dengan begahnya, jangan tersugesti dengan khawatirnya, jangan tersugesti ataupun terkontaminasi dengan sensasi apapun. Kalian tetap harus bisa memaksakan diri. Untuk apa? Untuk membiasakan diri memperlakukan diri kalian seperti orang normal, agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Kalian nggak bisa ya memperlakukan diri kalian sekarang ini seperti kayak orang nggak normal, seperti orang yang sakit loh. Tanpa disadari tuh teman-teman, kalian itu sudah memperlakukan diri kalian seperti orang sakit. Kenapa? Pagi-pagi berjemur, boleh, itu bagus berjemur. Tapi bukan hanya berjemur, tapi olahraga. Itu bukan hanya berjemur dia, ya kan? Terus juga kemana-mana kita harus bawa fresh care, bawa kayu putih, bawa minyak angin, ya kan? Seperti orang sakit kemana-mana harus jaketan, ya kan? Beda dengan suasana yang dingin seperti ini. Kalau suasana dingin seperti ini ya wajar kalau kita jaketannya. Ini posisi dingin banget ini.
apalagi di kebun teh dekat gunung. Wah, ini sangat luar biasa. Nah, kalian ini perlakukan diri kalian seperti orang normal. Jangan terlalu kebanyakan ngurung dan melihat pemandangan-pemandangan seperti di apa namanya di belakang saya itu. Kalian biasakan diri di teman-teman. Pergi ke kebun, pergi ke sawah, ataupun kemana, ke mall kayak kemana kayak, pokoknya kemana aja yang membuat pikiran kalian tenang, ya kan, membuat hati kalian senang, agar kalian tidak mudah cara berpikir tentang negatif, agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety disorder yang selalu setiap harinya kita itu, kalau kebanyakan, semakin kita kebanyakan diam di rumah teman-teman ya, kebanyakan diam di rumah, hanya kebanyakan meratapi guna-gulana itu kan teman-teman ya, itu justru memancing. Musuhnya orang anxiety disorder itu adalah di saat ketika sendiri, rebahan, tiduran, meratapi. Nah itu berjibun tuh. Merasa kita ini orang yang tidak terbaik, bukan orang yang terbaik. Merasa hidup kita ini udah kayak nggak lama lagi. Merasa orang kita ini seperti orang yang dikatakan paling repot, paling susah, paling menderita seolah-olah. Enggak. Kalian perlu membiasakan diri untuk datang ke suatu tempat yang membuat kalian itu pikiran tenang, hati senang. Membiasakan diri. Kenapa? Sibukkan diri dengan cara beraktivitas apapun. Kalian beraktivitas, yang penting kalian senang. Apapun beraktivitas, apapun aktivitasnya. Tapi jangan lupa yang namanya olahraga pagi, teman-teman. Olahraga pagi penting buat kalian. Olahraga pagi gitu kan ya, jam 8, jam 9 itu sangat membantu buat kalian. Jam 7 itu sangat, setiap paginya, setiap harinya kita lakukan dengan cara berolahraga. Terus pergi ke suatu tempat-tempat yang dikatakan membuat kalian itu pikiran tenang, hati senang. Itu kan penting banget. Kayak ngeliat pemandangan seperti ini sangat membantu buat kalian semua, ya kan? Tapi nggak harus tempat seperti ini aja, nggak harus seperti ini tempatnya. Bisa di sawah, bisa di taman, bisa, yang intinya kita ada kegiatan, gitu kan? Sambil jalan-jalan, perlakukanlah diri kalian seperti orang normal agar kalian tidak terjebak tentang anxiety ataupun pikiran negatifnya. Itu teman-teman. Jadi kalau kalian nggak ada satu ya yang membuat kalian itu lama itu ya, biasanya satu, emang nggak ada kesibukan. Yang kedua teman-teman ya, berpikiran terlalu kencang tentang kekhawatiran, ketakutan, kecemasan terhadap anxiety psychosomatic disorder. Karena sekali lagi teman-teman ya, untuk penderita gangguan asam lambung dan anxiety psychosomatic disorder tidak bakalan membuat kamu mati, nggak bakalan membuat kamu selain mati, tidak akan membuat kamu stroke, nggak akan membuat kamu gila, apalagi pingsan, nggak bakalan. Kang, saya terasa kamu pingsan Kang, gini, nggak bakalan. Cuman teman-teman, jangan lebay. Memang dulu kita tuh sama seperti kalian, saya selalu lebay. Jangankan kayak mau pingsan ya, pusing sedikit aja itu selalu dikait-kaitkan dengan sesuatu yang horor, ya kan? Terus jangankan pusing, dada suka sakit tiba-tiba aja. Kalau kita kadang-kadang lagi ketawa, lagi enak-enak ketawanya, wah gitu kan, tiba-tiba lagi enak ketawanya, tiba-tiba ada sensasi celekit aja dada sakit atau perut gak enak gitu kan ya. Itu selalu black out, pikiran kita langsung dikait-kaitkan dengan sesuatu yang negatif. Itu orang-orang anxiety. Tapi sebelum terkena anxiety, kita cuek-cuek aja. Perut sakit ya biasa, kelayangannya biasa, cuek. Sekarang setelah terkena anxiety psychosomatic disorder, kok kayak lebay begini ya? Kenapa? Berarti ada yang error sistem kita. Kenapa? Ya karena kita selalu, setiap harinya kita selalu diisi dengan pikiran-pikiran sampah, pikiran-pikiran yang kita katakan pikiran-pikiran negatif. Takut tentang, selalu dikait-kaitkan dengan penyakit berat, selalu dikait-kaitkan dengan penyakit kronis, selalu dikait-kaitkan dengan kematian. Ini kesalahan kita, yang kita nggak pernah bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Selalu dikait-kaitkan. Jangankan masalah sakit, sensasinya, kadang-kadang dulu saya teman-temannya bentol kena nyamuk aja itu dikait-kaitkan. Ketika ada bentol, ini bentolnya kenapa? Ini giduan ya, ini alergi. Padahal alergi dingin, alergi air, itu selalu pikirannya udah jangan-jangan penyakitnya begini. Wah, selalu dikait-kaitkan dengan penyakit kronis, selalu dikait-kaitkan dengan, kenapa? Karena kita tuh terlalu banyak korban googling, korban searching, ya, tanda-tanda kematian. Padahal bullshit itu semuanya. Google tuh bullshit. Nanti kalau ada yang mengatakan, kalian jangan terkontaminasi dengan orang-orang yang ikutin program ini harga sekian, ngikutin beli obat ini segala macam, madu ini segala macam.
Jangan seperti itu teman-teman. Karena penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder nggak ada obatnya. Obatnya adalah dari pikiran kalian sendiri. Bukan terletak daripada orang lain, bukan apalagi di obat di herbal yang nggak jelas. Letaknya, obatnya adalah pikiran kalian sendiri teman-teman. Yang bisa bangun daripada zona anxiety disorder tergantung daripada pikiran kalian. Nah, untuk mengalihkan pola pikiran negatif itu teman-teman, kalian harus banyak kesibukan diri. Menyibukkan diri dengan cara beraktivitas seperti bangun pagi, mandi, olahraga, berinteraksi, bersosialisasi, komunikasi. Terus lakukan setiap hari teman-teman. Saya jamin teman-teman, ini metode yang gratis buat kalian. Coba lakukan 1 bulan ini full. Dengan seperti itu kamu lakukan. Kalian gak harus beli obat, gak harus datang ke klinik mana yang jauh, gak usah. Kalian harus yakin bahwa penderita gangguan, kalian sadar deh, harus yakin bahwa kalian harus terima kalian itu gangguan mental, kalian itu gangguan pikir, dan ini bukan penyakit. Sekali lagi, ini bukan penyakit, ini anxiety disorder, gangguan mental psikis kita, sistem lagi error, bukan penyakit gitu. Jadi kalian nggak perlu capek buang-buang duit, buang-buang tenaga, buang-buang waktu ya untuk datang ke suatu tempat hanya untuk berobat. Hanya waktu itu obat, tenang, selesai, pulang dari situ 2-3 hari atau 1 minggu kamu lagi. Karena apa? Karena bukan obatnya, bukan obatnya yang nggak bagus, kita pikirannya. Betapa dahsyatnya sehebat apapun tuh obat, kalah dengan pikiran kita. Sekarang teman-teman, kalian mau sampai kapan ketergantungan pakai obat? Sedangkan obat bukan solusi. Mau sampai kapan kita ketergantungan dengan herbal, dengan obat dan sebagainya? Enggak, itu bukan solusi. Solusinya adalah pikiran kalian sendiri. Bagaimana caranya untuk membiasakan diri kalian, memperlakukan diri kalian seperti orang normal, itu saja. Agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder. Dan ini penting buat kalian untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, agar kalian bisa pergi daripada zona anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Jadi teman-teman, untuk kalian semuanya, untuk para penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, saya yakin teman-teman, kalian itu sehat. Kalau saya tensinya tinggi, wajar kalau kalian tensinya tinggi. Kalau kalian selama ini tegang terus, khawatir terus, antara bertahan dan melawan, wajar kalau tensi kalian tinggi. Wajar kalau leher kalian tuh terlalu sepaneng, kenceng. Wajar kalau kalian tuh gampang kelayangan. Wajar karena selama ini kalian tuh lagi khawatir, takut, cemas yang berlebih. Jadi itu wajar. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan hipertensi, darah tinggi dan sebagainya. Nggak ada. Itu wajar, orang normal pun. Sedangkan yang namanya tensi ataupun glukosa itu nggak pernah stabil, pasti naik turun. Oksigen pun sama, naik turun. Itu stabil, itu wajar, normal. Jadi apa yang kalian takutin, apa yang kalian khawatirkan, gitu loh. Dulu pun sama, saya itu seperti kalian, takut ya kan. Glukosa kurang aja udah takut, tensi naik dikit aja takutnya, pikirin udah kemana-mana tuh, alias the mama mambra. Selalu kemana-mana pikiran kita. Tapi ternyata selama ini kita selalu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, terlalu bodoh kita untuk memikirkan, terlalu takut, khawatir, cemas. Apa yang takutin? Kalau sekarang saya udah sembuh, wajar. Berpikirnya begini, lucu juga sih teman-teman, lucu. Apa ya sih dulu yang saya takutin tuh ya? Ya dulu saya goblok banget ya berpikir ya. Ya Allah, saya dulu begitu, saya sekarang ngaca. Iya ya, dulu ada ketawanya. Justru saya kadang-kadang kalau berpikir tentang masa lalu itu, yang waktu dulu saya terkena itu, kadang-kadang ketawa sendiri teman-teman. Lucu juga ya, di tempat keramaian takut, di tolnya sendiri pada waktu itu, kok tiba-tiba kumat, padahal kita itu normal, padahal kita itu sehat. Terus juga di tempat keramaian, bisa mendengar berita berduka, di saat dengar suara ambulan, dengar suara burung, kok kenapa langsung kumat, padahal hubungannya apa teman-teman? Sedangkan secara medis gitu tuh sehat. Berarti ini cara berpikirnya kita yang terlalu over, yang selalu kemana-mana, alias the mama mambra. Nah, untuk itu teman-teman, untuk penderita gangguan asam lambung anxiety psychosomatic disorder, makanya tadi saya bikin tema, kenapa ya pikiran itu selalu terjebak dengan pikiran-pikiran yang negatif, selalu terjebak dengan pikiran-pikiran yang aneh, selalu terjebak dengan pikir-pikiran yang dikatakan selalu dikait-kaitkan dengan penyakit berat, penyakit kronis, dan ujung-ujungnya dikait-kaitkan dengan kematian. Nggak ada hubungannya gitu. Jadi teman-teman ya, untuk dimanapun teman-teman berada yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena untuk penderita gangguan asam lambung yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder itu, ternyata itu hanya permainan pikiran kita aja. Itu terkait dengan mental, psikis kita yang kurang bagus. Nah, maka untuk itu kalian harus bisa membiasakan diri agar kalian itu bisa jangan sampai terjebak dengan pikiran negatif dengan cara beraktivitas, berkomunikasi,
bersosialisasi, berinteraksi. Jangan hindari rebahan, tiduran siang, ataupun bukan tiduran, jadi rebahan siang sendiri di kamar, apalagi megang handphone. Kurangi, hindari. Ketika lagi nggak ada kerja kegiatan, kamu pergi deh. Kalau nggak jalan-jalan deh. Itu biasa memasakkan diri. Perlakukanlah diri kalian seperti orang normal. Jangan memperlakukan diri kalian itu seperti orang sakit. Nggak seperti itu konsepnya. Jadi kalian itu sekarang harus benar-benar pinter banget teman-teman ya untuk mengalihkan pikiran ketika waduh kita terkontaminasi nih, waduh ini ada sensasi takut ini takut itu. Nah kalian bisa ini bodoh, tapi kalian harus juga belajar kamu cuek, belajar bodoh amat walaupun sensasinya ada, kamu belajar cuek dan masa bodoh. Terus juga selain kamu masa bodoh cuek, nah terus kamu harus juga mengalihkan selain mengalihkan dengan cara berkomunikasi, telepon teman ataupun siapa kayak telepon yang sekiranya bisa mengalihkan. Kalau nggak jalan-jalan, pergi jalan-jalan kemana. Yakin teman-teman bahwa kalian juga selama ini kalian banyak sensasi pun juga bisa dihadapi dengan sendirinya kan, sembuh dengan sendirinya kan, tanpa obat tanpa herbal pun kalian, dan saya pun sembuh tanpa obat tanpa herbal teman-teman gitu. Jadi jangan terkontaminasi dengan kayak ada statementnya apa namanya ikut treadmill begini segala macam. Udah aja, kita jangan udah stres pikiran, jangan kayak orang gila deh. Mau sampai kapan ketergantungan, mau ikut treadmill segini, ini begini, caranya begini, obat begini. Obatnya adalah dalam pikiran kalian sendiri. Penderita gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder adalah pikiran kalian sendiri obatnya. Bukan terletak daripada obat ataupun herbal ataupun treadmill yang model apa gimana pun, enggak. Tapi itu obatnya adalah dari pikiran kalian. Ingat teman-teman, besi itu bisa rusak diakibatkan dari kepada karakter sendiri. Dan kalian ya yang terkena gangguan asam lambung GERD yang diakibatkan oleh anxiety psychosomatic disorder, pikiran kalian sendiri adalah obatnya. Pikiran kalian sendiri obatnya, bukan terletak daripada obat ataupun herbal. Jadi ada di dalam pikiran kalian. Bagaimana cara untuk melawan pola pikir yang negatifnya? Maka lihat nanti, simak video-video saya selanjutnya, saya akan bikin lagi untuk kalian semua. Tapi yang gak jelas, kalian tetap semangat, terus beraktivitas, jangan menyerah karena ini sesuatu yang ciliwiliwil dan ini mudah. Untuk itu teman-teman, kami sudahi dulu video ini teman-teman. Saya akan sambung lagi karena posisi sudah gerimis nih, udah mau hujan teman-teman ya. Jadi yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanul makhluk khata'un lisan. Saya manusia biasa, masalah khair, dan mohon maafnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.